Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita selayaknya patut banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Di antara yang lainnya nikmat sehat, nikmat kita bisa bangun subuh, nikmat kita bisa sampai saat ini bisa sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang bisa merasakan. Yakin mereka itu mampu gitu ya, di luaran sana mampu seperti kita, cuman tidak sanggup. Kenapa? Karena pada dasarnya semuanya bermuara di pemahaman, kualitas keilmuannya. Nah, dengan demikian selayaknya kita sering-seringlah, banyak-banyaklah bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita semua bisa beribadah, dengan nikmat bisa menjalankan tuntunan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat seperti apa? Sholat sunnah seperti apa? Sholat tarawih kaifiatnya seperti apa? Kita tidak perlu menambah dan mencoba untuk mengurangi, cukuplah gitu ya dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Jadi simple ya. Simple gitu ya. Kalau misalkan kita sudah ada niat dan satu tujuan, yaitu untuk mencari keridhaan Allah, mencari pahala yang berlipat ganda, mencari apa yang terakhir? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sangat murah, sangat gampang, tinggal bagaimana kita bisa melakukannya. Al-Quran ada, kaifiat hadisnya ada, pengajian ada. Kalau misalkan kita merasa kurang ilmu misalkan gitu ya, berarti kurang pengetahuan, berarti gitu ya, tinggal belajar. Kemana? Kalau belajar agama ya ke masjid, ke tempat pengajian gitu ya. Kalau misalkan kita untuk mempelajari ilmu umum, tinggal mengikuti seminar misalkan ya, yang diadakan Pak RW, yang diadakan kantor desa gitu ya, terkait himbauan kesehatan. Itu penting juga, itu pengetahuan.
dan tentu saja untuk ikatan kebersamaan. Jadi kalau misalkan kita semua ada niat baik, yaitu tentu saja ingin untuk saat ini kan bulan Ramadan ya, berarti ingin mengejar pahala yang berlipat ganda, yang sebanyak-banyaknya, dengan hanya sholat sunnah misalkan, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh beberapa sumber, beberapa riwayat, beberapa hadis. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di hadis yang lain disebutkan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu tentu saja dengan berdasarkan iman, dengan berdasarkan kesucian hati, niat yang tulus. Berarti kan kalau misalkan sudah berbicara iman itu pasti yang dipahami adalah hati yang bersih, gak ada gitu ya hati yang negatif dengan mengatasnamakan iman, gak mungkin gitu ya. Berarti kan niatnya sudah baik gitu ya. Nah, tinggal dipraktekkan saja. Barang siapa yang melakukan saum gitu ya dengan berdasarkan keimanan, akan diampuni dosanya. Ini saum. Saum adalah yang wajibnya, gitu ya. Di beberapa penjelasan yang lain bahwasanya kalau misalkan kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah wajib. Begitupun ibadah wajib akan dilipat gandakan. Dari penjelasan hadis tadi, akan diampuni dosa yang telah dilakukan setahun. Bahkan di beberapa penjelasan yang lain, dalam setahun ke depan. Nah, mungkin penjagaan lah gitu ya untuk setahun ke depan mah. Masa gitu ya kita sudah belajar dalam sebulan gitu kan, cek bahasa Sunda nama temolotok gitu kan, lebar gitu kan, seharian kita saum, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Itu kan ciri kita ikhlas, ciri kita belajar jujur gitu ya, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain. Sayang gitu kan itu disia-siakan selama 1 bulan gitu ya. Jangan sampai ibadah dalam 1 bulan ini gugur, nanti setelah Syawal itu kembali sedia kala gitu ya. Punten gitu ya, anu sok ngagibah gitu kan, wihan deui ngagibah gitu ya. Ya, janten kan ieu teh bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan hawa nafsu, bukan sekedar menahan minum, tapi menahan godaan-godaan yang negatif, yang biasa sebelumnya gitu kan berkata kasar, sering ngagibah gitu kan, tiba-tiba di saumah henteu kan, eureun gitu kan, di stop gitu kan, gitu. Pirakue gitu kan, dalam 30 hari ini, dalam 1 bulan ini tidak melekat gitu kan, pembelajaran ibadah Ramadan ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, gunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah diberikan
gambarannya, contohnya oleh Rasulullah, silahkan dilakukan. Balik lagi tadi kembali, untuk mengejar pahala sebetulnya kita tidak susah, tidak sulit, malah sebaliknya. Coba aja kalau misalkan mau berbuat maksiat itu malah jadi mahal, Pak. Jadi mahal. Mencuri misalkan gitu ya, itu resikonya gede kan, itu mahal, Pak. Minimal digebukan, Pak, masuk rumah sakit gitu kan, masuk ke bui kan, itu kedah ditebus, Pak. Mahal, Pak ya. Itu kalau misalkan dibalikin ya, ngejar hal-hal yang negatifnya gitu ya. Nah, dibalikin, kalau misalkan kita belajar untuk menjadi umat Nabi, umat yang soleh, sangat murah, sangat murah. Bangun subuh nggak bayar kan? Mau apa bangun subuh itu ya? Itu mau ibadah kan, nggak perlu bayar itu ya. Berangkat ke masjid tinggal ada kemauan, tinggal ada niat mengejar pahala. Ibu bapak semuanya, ikhwatu iman rahimakumullah, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Harus diyakini kalau yang namanya kesempatan ini biasanya datangnya satu kali gitu ya. Hidup di dunia ini satu kali, nanti setelah ini kan langsung ke akhirat gitu ya. Nah, di akhirat jauh lebih lebih panjang gitu ya. Ini sementara ini jangan sampai disia-siakan. Bukan hanya ikhwan, bapak ibu semuanya, tapi ini sebagai pengingat buat diri pribadi. Sama-sama belajar gitu ya, sama-sama saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bisobr. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.